Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat semua saudara? Amin ya saudara ya. Banyak berkat? Amin. Banyak duit? Amin. Amin. Baguslah kalau masih punya duit pada saat sekarang saudara ya. Saya bersyukur, berterima kasih diberi kesempatan sama Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala untuk menyampaikan sedikit khotbah renungan untuk firman Tuhan di awal minggu Maret ini ya saudara ya. Terima kasih ya saudara ya. Saudara sudah hadir di rumah Tuhan dengan keadaan sehat. Saya berharap juga keluarga di rumah sehat semua. Amin. Saudara, pada saat ini kita sama-sama belajar tentang semangat saudara ya. Ayo semangat. Bahasa Jepangnya ini Ganbatte kudasai. Karena di sini banyak keturunan Jepang saudara ya. Di sini banyak yang makan ajinomoto, makan miwon, dan juga di sini banyak yang suka nonton manga ya, film-film Jepang. Kalau saya dulu hobi nonton Voltus 5 saudara, sama main Street Fighter, makanya anak saya namakan Kenichi sama Rio. Ken dan Rio, pas saudara. Saat ini kita perlu mencontoh semangat dari orang Jepang ya saudara ya. Orang Jepang itu penuh dengan semangat. Dia melakukan segala sesuatu, wah luar biasa. Waktu adalah uang. Per menitnya dihitung saudara. Bahkan kita kalau kerja nih dari jam 7 pagi atau jam 8 mulai start sampai jam 8 malam. Jam 8 kurang 5 aja tuh kita nggak boleh diam-diam saudara. Kita harus kerja apapun. Walaupun kamu di situ udah beberapa tahun di sana, udah senior, udah jadi pegang line atau jadi chiefnya, tetap aja orang Jepang luar biasa saudara. Dia semangat terus. Yang perlu kita contoh, dia juga orang Jepang selalu mengucapkan salam kepada orang-orang di sekitar pagi-pagi. Dia ucapkan salam. Kalau orang Indonesia jarang saudara ya, selamat pagi. Terus kalau mau pergi kerja juga kita ucapkan salam, itekimasu, iterasai gitu loh ya. Kalau orang sini mau pergi aja, nyelonong aja saudara ya. Kalau pulang ke rumah juga orang Jepang kadang-kadang dia bilang, tadaima, saya pulang ya. Kayak biasa nonton Doraemon ya. Terus yang di rumah bilang, okairi, selamat pulang gitu. Jadi kita hari ini belajar tentang semangat. Ganbatte kudasai. Biasa orang Jepang bilang, semangat ya, ganbatte nih. Terus dia bilang jawaban pasti gambarimasu. Ayo semangat atau pantang mundur saudara ya. Kita perlu semangat karena kita lihat nih di pandemi ini orang-orang udah pada kurang semangat saudara. Saya lihat dari yang muda, yang tua, lingkungan kita, di sekitar kita banyak yang sudah loyo saudara ya. Satu hal yang yang iblis sedang mau bunuh hari-hari ini adalah semangat saudara. Banyak yang suami sudah lihat istri sendiri udah nggak semangat saudara ya. Banyak yang istri lihat suami sendiri sudah nggak semangat. Tapi lihat suami orang semangat saudara ya. Tapi lihat di sini membuka-buka malaikat semua, ada semua setia sama pasangannya saudara ya. Dan saya baru tahu di sini ternyata banyak yang jomblo saudara ya. Jangan khawatir, Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Kalian sudah melayani Tuhan luar biasa. Selama pandemi pun datang ke gereja, walaupun bagaimanapun kalian tetap datang melayani di sini. Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Amin. Semua yang jomblo-jomblo. Amin. Tapi tukar tambah nggak boleh ya. Tukar tambah nggak boleh itu. Jadi setia sama pasangan masing-masing. Sampai itu resiko pilihan saudara. Bapak Gembala sudah ajarkan kita, apapun resikonya mau gimana alasannya, nggak boleh, setia sampai mati. Di badan ini kita lihat, ini kita dengar ya, bisnis banyak yang mengalami keterpurukan. Mungkin dari mal-mal aja banyak yang sulit ya saudara bertahan karena sewa tenannya harus nggak kuat bayar sewa lagi. Dan juga kita lihat bisnis hotel, banyak sekali hotel-hotel yang dijual. Bahkan hotel-hotel bintang pun sekarang dipakai untuk isolasi
pandemi corona, saudara ya. Di depan Grand Mercure bintang 5 dipakai untuk isolasi mandiri. Kalau WNA yang datang, dia diisolasi di sana. Banyak juga seperti travel airlines, mungkin bisa tanya saudari Jen ya, banyak yang aktif, banyak yang nggak aktif. Dan juga sinema, juga bioskop, banyak saudara yang tutup. Kita udah senang-senang Citra Tower sebelah sini kan buka, kita bisa kucuk-kucuk ke food court, kucuk ke nonton bioskop. Sekarang udah nggak bisa ketemu Sinyo lagi gitu. Sekarang ketemu Sinyo di depan Convert, di depan Wing ya saudara ya. Dulu padahal kita udah sebelah, mereka udah kasihan juga bioskop segitu besarnya, mereka pakai untuk ruang meeting saudara, mereka sewakan. Kasihan sekali. Terus bisnis apa lagi yang saudara tahu yang sudah mulai KO? Properti KO. Terus exhibition hall, seperti menyewakan ruang meeting, convention hall. Jakarta Fair buktinya tahun lalu nggak ada saudara ya. Padahal tuh keuntungan yang luar biasa tuh bagi yang penyelenggaranya. Terus apalagi event internasional, Olimpiade Tokyo 2020 resmi ditunda. Itu dana yang dikeluarkan itu 2,8 juta dolar atau sekitar 40 triliun saudara, menguap begitu saja. Luar biasa saudara ya. Saudara, pada akhir-akhir ini memang banyak yang loyo, yang sudah lemah. Dari orang tua, anak-anak muda, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kita lihat berita-berita artis-artis Korea tuh saudara ya, banyak yang bunuh diri. Bahkan yang nggak masuk koran tuh lebih banyak lagi. Tapi di sini sih semua anak muda-mudinya sih semangat semua saya lihat. Udah kayak artis penampilannya semua sini. Mirip siapa nih? Dorong dong. Ini satu. Anjepin. Di sini keren-keren semua saudara. Iya, saya sudah lama nggak ke gereja tuh. Wah luar biasa ini. Semangat semua. Jangan tim dukung aja ya saudara ya. Itu pemimpin yang tidak patut dicontoh saudara ya. Kita beruntung kita dipimpin sama Bapak Presiden kita. Kalau enggak udah resesi loh saudara. Banyak di negara-negara lain itu udah resesi. Kita bersyukur rakyat Indonesia mendoakan pemimpin yang terbaik. Mereka pakai itu dari pimpinan dari presiden sampai jajaran di bawahnya semua untuk mengambil keputusan yang tepat saudara ya dalam bidang politik, ekonomi, keamanan semua. Walaupun ya ada wajarlah saudara ya dalam situasi politik sekarang. Dulu juga seperti itu saudara ya. Tapi kita bersyukur dari pemimpin-pemimpin bangsa kita doakan terus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik saudara ya. Sebab saudara, Alkitab sudah memperingatkan pada 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita sebelumnya saudara kita baca Yesaya 40 ayat 29 dan 31 ya saudara. Yesaya sebelumnya kita baca Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Sudah ketemu saudara? Untuk menghormati pembukaan firman Tuhan, mari kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Yang di rumah baca juga ya. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk saudara. Kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mungkin saudara Sinyo bisa bacakan. 1 Petrus 5 ayat yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Saudara hati-hati.
Jangan sangka kita di rumah aja, kok kita di rumah aja tuh nggak kemana-mana, iblis nggak bisa masuk. Iblis bisa masuk lewat handphone saudara yuk. Apalagi sekarang anak-anak muda banyak download situs VPN. Nah, ketahuan ada yang download VPN di sini? Nggak ada. Puji Tuhan. Emang buat apa? Untuk handphone ya. Nah, banyak yang pura-pura nggak tahu nih saudara. Jadi iblis bisa masuk buat handphone. Buat handphone nih saudara ya. Di rumah ini kita harus. Om udah pernah hapus. Saudara, kita bisa baca Alkitab, kita baca renungan lewat handphone saudara. Tapi kita bisa melihat juga yang buruk lewat handphone saudara ya. Hati-hati. Kita dalam bermedsos hati-hati. Bisa kena somasi saudara. Nggak senang dilaporin, pencemaran nama baik. Hati-hati saudara. Walaupun saudara sudah clear chat, walaupun saudara sudah hapus handphonenya, tetap bisa dibuka. Apalagi seperti alat seperti KPK saudara. Mereka udah buang ke laut aja dia bisa buka. Datanya dari mana? Padahal handphonenya udah nggak ketemu. Hati-hati saudara. Jari Anda nih, hati-hati. Sekarang salah kirim aja, bahaya. Itu jadi iblis masuk lewat handphone. Ada juga kadang kita lihat di jalan, orang pakai handphone, udah pakai masker, pakai helm, belok kiri sennya ke kanan. Banyak saudara gitu, pasti bisa sempet WA. Kita lihat WA aja ngebalas aja, mata udah suntur. Dulu memang jago nyontek saya. Saya sulit saudara. Udah dulu di IP saya 38, 39, karena rajin nyontek dulu saudara. Nyonteknya jago, nyogoknya juga kenceng. Itu dulu, saudara, itu dulu. Kalau anak-anak GTI sekarang benar-benar luar biasa ya. Sudah lulus, luar biasa ya. Semua di sini udah sarjana. Puji Tuhan. Tuhan akan pakai kalian untuk kemuliaan namanya ya, saudara ya. Amin, saudara. Amin. Saudara jangan kendor dalam pelayanan. Mungkin di sini sudah udah. Walaupun yang di rumah juga tuh dengerin. Jangan kendor pelayanan. Ya, datang kali-kali datang juga ke gereja. Jangan males-malesan. Kita beruntung loh dikasih badan yang sehat. Coba kita lihat Wisma Atlet dekat sini saudara. Kita bisa lihat bolak-balik ambulan tuh wing gitu kan. Kita bersyukur kita sehat, kita sudah dipulihkan. Kita bersyukur sama Tuhan. Sudah saatnya kita sudah akhir zaman saudara. Kata Bapak Kepala sering bilang ujungnya akhir zaman. Jangan lengah lagi. Ayo semangat dalam pelayanan. Saudara, kita balik lagi saudara. Salah pencet saudara. Semangat adalah awal dari iman. Saya percaya orang-orang yang di Alkitab ini, apalagi yang kita akan contohkan ini, mereka semangat saudara. Contohnya Daniel. Daniel ini dia hopengnya Raja Darius ya saudara ya. Dia ibarat sebagai Menko nih dia. Dia seperti udah di atas yang menteri-menteri lah saudara lah. Tapi orang-orang pejabat-pejabat di daerah dia ini mungkin iri hati. Banyak, jangankan sekarang, dulu juga begitu saudara ya. Banyak yang iri hati, haus kekuasaan segala macam. Daniel ini jadi dibuat undang-undang lah bahwa tidak boleh menyembah selain kepada raja. Jadi dia waktu pelayanan, dia waktu penyembah, memuji Tuhan, berdoa, nah ditangkap lah, dia datang. Udah dimasukin ke gua singa. Ini hopengnya raja loh saudara, ibarat temannya presiden. Tapi presiden juga udah, Raja Darius sudah nggak bisa apa-apa sebab undang-undang tersebut udah dibuat saudara, harus dimasukkan ke gua singa. Tapi apakah Daniel nangis? Apakah dia di Alkitab Daniel nangis gitu? Apakah dia bilang, ya Tuhan tolong mau dimasukin gua singa, ubah dulu singa-singa jadi kucing, sumpah saudara. Nah gitu loh saudara. Kita baca Daniel 6 ayat 16. Sinyo bisa tolong bacakan? Oke. Daniel 6 ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Amin. Jadi si raja ini juga bingung, dia mau menyelamatkan Daniel bagaimana ya? Aduh, akhirnya dia bilang sama si Daniel, aduh sorry Daniel, kita kan hopeng,
tapi gue udah gak bisa apa-apa nih. Kira-kira gitu ya saudara ya. Gue udah bowat nih istilahnya, gue udah gak bisa ini lagi, udah gak bisa angkat keputusan lagi. Lu masukin gua singa, aduh udah dah Nil, sorry nih Nil ya, minal aidin wal faizin nanti Nil, maaf lahir dan batin dah. Udah akhirnya dibasuhkan Daniel ke gua singa. Apakah Daniel mengeluh? Enggak, dia tetap mengeluh. Keadaan kita juga sekarang ini, kita jangan mengeluh saudara. Daniel dimasukin ke gua singa loh. Saudara coba dimasukkan ke dalam WC, kita kasih kelabang, kita kasih kalajengking, atau kita masukin ular kecil, apakah itu saudara nggak teriak-teriak? Ini singa loh saudara loh. Saudara banyak bener pada pelonta-pelonta ya. Kalau yang anak-anak yang nonton Superbook yang di rumah udah nonton Daniel gua singa? Sudah ya. Tapi pada Daniel 6 ayat yang ke-23, saudara Sinyo bisa bacakan. Daniel 6 ayat yang ke-23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Kalau kita nggak berbuat salah di depan Tuhan, kita sudah minta ampun walaupun berbuat salah. Jangan takut saudara, pembelaan Tuhan sempurna. Ingat yang di rumah, jangan takut juga. Walaupun hutang belum beres juga semangat ya saudara ya. Nyindir nih saudara. Yang kedua, kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 3 orang muda ini ya saudara ya, 3 orang muda ini pada zaman pemerintahan Nebukadnezar, ini dia buat patung emas, disuruh menyembah nih 3 semuanya. Jadi kalau mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, sardam, rebab, dan musik-musik lainnya, dia harus sujud menyembah. Kalau enggak, dikremasi lu, dimasukin ke perapian yang menyala-nyala, ekstrim saudara ya. Coba saudara lagi masak kena minyak atau gimana, menghindar gak? Kita aja dulu waktu, mohon maaf saya dulu beribadah ke Pekong saudara, pekagionya segini, satu gepok begini, kita kesundut aja, waduh udah segitu banyak saudara ya. Ini dipasukkan ke perapian yang menyala-nyala saudara. Bisa Sinyo bacakan Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah batu emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Saudara bayangin dipasukkan ke perapian menyala-nyala, Anda disuruh tunduk sujud aja udah beres, raja udah clear, karena mereka juga pejabat tinggi saudara ya. Tapi dia tetap mempertahankan imannya loh saudara lu. Makanya di saat sulit gini, pandemi ini, kita pertahankan iman kita juga. Contoh ini anak-anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dijawabin begitu saudara ya. Gimana rajanya ngajolot saudara, Nebukadnezar, waduh wancong bener, panasin 7 kali lipat. Bahkan di Alkitab diceritakan yang ikat dan masukin ke sana aja kebakar saudara ya. Ini bukan disundut loh saudara, ini dikremasi saudara. Luar biasa loh iman mereka. Kita perlu mencontoh iman mereka, tapi bukan yang kita praktekin, kita masuk ke tungku api gitu ya saudara ya. Jangan sok kuat saudara, jangan mencobai Tuhan saudara. Tapi kita lakukan bagian kita. Yang di rumah lakukan bagian kita juga. Semangat saudara ya. Kita lagi, satu lagi cerita Mordekai dan Esther. Mordekai ini pada zaman Raja Ahasiweros ya. Mordekai ini pahlawan yang menyelamatkan Raja Ahasiweros. Dulu ada sempat mau kudeta, mau bunuh raja, tapi dia selamatkan. Esther ini keponakan dari si Mordekai. Karena si Mordekai ini tidak mau tunduk sujud kepada si Haman. Haman kalau nonton Superbook ya saudara ya, kalau dia mukanya jahat bener saudara dan. Kalau si Haman itu, mungkin saudara udah pernah nonton Haman. Kalau di Alkitab kan nggak ada mukanya tuh, kalau di Superbook ada. Jahat.
udah dibuat peraturan, dia bohongin tuh raja ini Ahasiweros. Dia bilang, Raja, kita akan kumpulkan perak 10.000 talenta perak, saudara ya, untuk harga pembinasan orang Yahudi, Jewish, saudara ya, orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal cerdas, saudara, pintar di seluruh dunia. Mungkin otaknya lebih 2 on, saudara. Kalau orang Indonesia kurang sekon. Kalau dia benar-benar pintar orang Yahudi, saudara ya. Mereka, waduh, bingung. Mereka juga, aduh, gara-gara gua nggak mau sujud, seluruh Yahudi disikat, saudara. Waduh, dia udah pusing, dia sambil melolong. Alkitab mencatat, dia melolong-lolong di dalam kota, di luar istana dia melolong. Mungkin kebanyakan nonton film Werewolf, saudara, dia melolong. Mungkin ya. Nah, si Esther sida-sidanya itu dengar, itu apa itu si Mordekai jadi kesurupan begitu, saudara ya. Si Esther bilang, coba tanya itu kenapa dia pakai kain kamu? Udah kasih baju, semua kasih baju, ganti bajunya. Akhirnya dia suruh asistennya si Esther, si Haman, lu pergi dah, temuin si Mordekai ini, kasih baju nih. Ngapain ini pakai kain kamu gitu? Coba tanya ada apa sih? Mordekai bilang, lu kasih tahu tuh si Esther, jangan enak-enak aja di sana, di istana, katanya. Kayak contoh gitu ya, saudara ya. Yang di rumah juga jangan tidur-tiduran, dengerin nih. Amin, saudara. Mumpung di sini, saudara. Biasa di rumah juga tidur-tiduran. Kembali ke laptop. Terus si Mordekai bilang, tuh bilang itu sama si Esther, Mak, lu bilangin tuh si Esther, lu jangan enak-enakan di situ. Bangsa Yahudi mau dibinasakan, lu tahu gak? Katanya. Lu bilangin, dia kan di dalam, dia kan ratu, lu kasih tahu biar dia bisa ngomong ke Baginda Raja, katanya. Oke, siap bos. Dia bilang ke si Esther, nih, Mordekai bilang begini, bangsa Yahudi mau dibinasakan. Waduh, bagaimana ya? Lu bilangin dah sama si Mordekai, katanya. Gimana gua mau ngadep raja? Amsyong gua, katanya, kata si Esther. Kalau nggak dikasih tongkat emas menghadap raja, ya sama aja gua COVID, katanya. Lu sampaikan dah tuh ke si Mordekai. Si Mordekai disampaikan seperti itu. Apakah Mordekai cengeng? Apakah dia bilang, lu sih tega, lu udah dari dulu kecil gua urusin, gua kasih makan Indomie, gua gorengin telur, terus sekarang bodo amat. Apakah dia begitu? Enggak, dia bilang, tenang aja, dia bilang, walaupun si Esther tuh diam aja di istana, akan timbul pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Kita lakukan bagian kita, timbul pertolongan dari Tuhan. Mereka yakin dengan imannya, dia semangat, saudara ya. Dia semangat. Dia bilangin si Esther tuh, kalau nggak mau bantu ya udahlah, istilahnya begitu, saudara ya. Kalau diam saja. Tapi malahan Esther bergelora, saudara. Dia semangat. Ya udah dah. Dia berkasa disampaikan begitu. Bilangin si Esther, katanya, jangankan lu, keluarganya lu juga binasa semua. Lu juga pelan-pelan. Si Haman tuh sadis lu. Wah, tuh Esther dilihat begitu, dia jadi semangat, saudara. Demikian juga kita ditakutin orang. Udah lu sekarang susah lu. Cari duit susah, benar cari duit susah, saudara ya. Tapi tetap semangat. Kita masih punya Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Yang bagi nggak dapat jodoh, aduh banyak sekali di luar. Tuhan akan pilihkan. Setia aja, lakukan bagiannya. Iya, bagi yang janda, bagi yang duda, tenang aja yang di rumah juga. Tuhan akan pilihkan. Ini udah akhir zaman, semua akan digenapin ya. Tapi nggak boleh tukar tambah loh, saudara ya. Nggak boleh tukar tambah, nggak boleh. Resiko pilihan. Ya, saudara ya. Terus si Mordekai bilang, akan timbul pertolongan dari Tuhan. Kalau si Esther nggak membantu, kata si Esther, ya udah umumin 2 puasa, 3 hari 3 malam, semuanya pada puasa, daerahnya puasa, cuma gue doang yang makan. Enggak ya, saudara ya. Dia bilang, gue juga puasa. Saudara kuat puasa 3 hari 3 malam? Saya sih kagak kuat. Jangan minum sehari aja, apalagi lagi krisis begini. Kuat, saudara? Kuat ya, wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Kalau saya nggak kuat. Iya. Jadi dia umumkan 2 puasa, dia hadap raja dah, mau nggak mau dah, katanya, mati dah, katanya gua. Itu dia semangat dari Mordekai ditularkan ke
Esther. Teman-teman saudara yang juga tidak bersemangat, saudara kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ayo kasih semangat saudara. Mungkin saudara di rumah aja, tapi berkontak WA dengan orang lain atau gimana berhubungan dengan orang lain, kasih dia semangat saudara. Apalagi banyak di sekeliling kita orang yang belum percaya Tuhan. Terus injilin terus. Apa gimana juga berusaha saudara ya. Ada ketaatan akan firman Tuhan akan menuai hasilnya. Amin. Tapi pelanggaran terhadap firman Tuhan akan menuai akibatnya saudara. Amin. Kita baca firman setiap hari di sini. Saya yakin jemaat GTI mah luar biasa ya saudara ya. Dia pasti baca firman, berdoa terus. Amin saudara. Amin. Dan contoh semangat dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dan juga Mordekai dan Esther, semangat mereka. Orang-orang di Alkitab ini semangat semua, nggak ada yang loyo-loyo saudara. Ini resikonya resiko mati semua nih saudara. Bukan resiko cuma disundut rokok doang. Saya pernah maling, lihat maling, bukan saya pernah maling ya. Saya pernah lihat maling maksudnya. Di kantor polisi, udah digebukin, diinjak-injak. Rokok itu mereka yang merokok disundut satu-satu ke tubuhnya sampai dia ngaku jadi ngaku saudara. Dia nggak tahu benar atau enggak sakit begitu. Tapi lihat contoh imannya sampai perapian yang menyala-nyala saudara. Dia tetap dia berkekeh, bersikukuh bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Jangan khawatir, di saat pandemi ini Tuhan kita maha besar saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Satu hal lagi, balik lagi nih. Nah ini ya. Semangat apa sih yang harus kita miliki saudara? Semangat apa nih? Semangat untuk berubah. Kita yang tahu diri kita sama Tuhan yang tahu diri kita. Mungkin kita ini banyak kekurangan, pemarah, nggak sabar, nggak memaafkan. Ada yang kadang-kadang orang pendendam, dia udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun masih inget aja kejahatannya. Padahal yang didendemin tuh udah lupa saudara. Saudara ada menyimpan dendam pada orang lain? Maafkan ya saudara ya. Kita contoh karakter Kristus. Kita sudah belajar sama Bapak Gembala. Berapa minggu kita karakter Kristus kita belajar. Seperti apa saja saudara-saudara? Sabar, lemah lembut, rendah hati, kasih, bijaksana, apalagi? Setia. Banyak sekali karakter Kristus ya. Kita harus belajar, berubah. Jangan nggak berubah. Udah biasa ngomelin bininya sama lakinya, goblok tolong disuruh nggak pakai otak lu gitu. Pasti tegur. Ih, kok lu ngomelin bini kayak gitu sih, sampai kayak begitu? Ini pengalaman pribadi. Ditegur. Oh, puji Tuhan. Sejak saya ngomelin terus, dia jadi kebal. Jadi udah nggak mempan sudah. Jadi mentalnya kuat. Ya bukan begitu saudara ya. Kita harus berubah. Yang di rumah juga berubah nih. Sifat buruknya mau boros. Apalagi sekarang pesan-pesan online kan. Kata si Jen juga ya. Dulu khotbahnya yang kita dengar ya. Banyak pesan online. Dikit-dikit nyampe kiriman. Dikit-dikit pencet. Kiriman lagi datang. Semangat untuk berubah. Sinyo bisa bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara berubah ya. Mungkin sifat saudara kita kan nggak tahu masing-masing. Di sini sih kelihatan muka-muka malaikat semua saudara. Yang di rumah juga ya. Biarpun lihat di sini kelihatan setengah malaikat saudara ya. Bahkan mungkin udah setengah gila. Jangan khawatir, kita punya Tuhan, saudara masih punya nafas, semangat, saudara ya. Yang kedua, balik lagi salah pencet dulu gila. Semangat untuk menghadapi tantangan. Semua saudara masing-masing di sini punya tantangan masing-masing ya. Saya sebagai penjual mobil, sekarang peraturan baru PPNBM keluar. Orang lebih pilih beli mobil baru saudara. Di broadcast sama teman-teman ini penjualan mobil meningkat 50%. Lu meningkat, gue jualan juga belum. Ada ya saudara ya. Jadi kita perlu semangat menghadapi tantangan. Seperti kita contoh di Alkitab itu siapa? David versus Goliat. Daud lawan Goliat ya. Goliat tuh saudara, kalau Alkitab
catat tuh, tingginya 6 hasta sejengkal, 6 hasta sejengkal, 3,2 meter saudara. Plafon ini tingginya bayangin nih saudara. Coba ketemu sama orang segede kita, ketemu orang yang 2 meter aja, kayaknya tinggi banget gitu. Ini 3,2 meter, bayangkan saudara, Goliat itu. Kalau ketemu apalagi disuruh berhadapan, berantem sama dia. Buset, itu orang atau bukan itu? Orang apa orang gitu ya? Lihat 3,2 meter suruh berantem. Bangsa Israel kemana semua? Tentara yang gagah berani semua, prajurit-prajuritnya, bahkan Raja Saul aja patah semangat semua lihat Goliat dari jauh udah kelihatan tinggi besar begitu saudara ya. Nggak ada yang berani, semua ciut saudara. Cuma si Daud ini, dia karena penuh roh Tuhan. Demikian juga kita semua ada roh Tuhan saudara. Bukan berarti kita disuruh berantem dan pulang suruh berantem, bukan saudara ya. Kita jangan takut. Goliat yang nggak istilahnya tidak mungkin terkalahkan, cuma kalah lewat batu saudara. Bayangin aja, si Goliat ngelihat siapa? Lihat si Daud itu bagaimana? Lihat 3,2 meter, lihat tuh begini saudara, ya begini, ini nih, unyu-unyu begini, buset nih. Alkitab bahkan mencatat pada 1 Samuel 17 ayat 42, saudara Sinyo bacakan. 1 Samuel 17 ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahannya dan elok parasnya. Masih unyu-unyu dilihat. Ini mah cover boy, kata orang Jawa yang bilang ya. Ini mau melawan gua segede gini. Aduh, gila katanya. Kalau saudara nonton Superbook, dia bilang sarapan disajikan katanya. Emang si Daud bilang emang gua ayam katanya. Gitu ya, saudara kalau nonton ya Superbook. Sarapan disajikan, dia bilang ke Goliat. Buset. Tinggi besar, demikian juga masalah kita. Mungkin masalah kita besar, bukan hutang saudara MM-an atau bagaimana. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Tetap semangat lewat tantangan. Jangan ya udahlah, semua udah pada online semua, kita nggak mau berusaha. Tetap berusaha saudara. Ada bagian yang akan diberikan buat kita. Jangan khawatir saudara ya. Di sini profesi masing-masing beda-beda. Tapi Tuhan pasti kasih jalan keluar buat tantangan saudara. Amin saudara. Yang ketiga, semangat untuk menjalani kemajuan dan peningkatan. Semangat untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Sijo bisa tolong bacakan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Saudara kalau ada salah, ada dosa, minta ampun dulu. Tuhan mau begitu, minta ampun, baru kita maju. Jangan, saudara di sini udah berapa tahun mengiring Tuhan, sudah berapa tahun jadi orang Kristen. Coba yang di rumah juga berapa tahun kamu jadi orang Kristen sejak dibaptis. Begini-begini aja, banyak yang virus yang lebih berbahaya saudara daripada corona, daripada HIV, SARS. Itu virus GGD, saudara. Gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja. Udah kenal bertahun-tahun ya begitu aja. Yang dendam tetap dendam, yang nggak pemaaf tetap pilih, yang boros tetap boros. Jangan, saudara. Disuruh mendoakan yang sakit, ntar panggil pendeta gua aja lah. Gitu. Tunggu pendetanya malahan kena corona kan? Kasihan kan? Jangan kita doakan, walaupun ini kasihan. Orang yang corona kita jangan kita punya hikmah juga. Pak Pendeta, kita ajak ke Wisma Atlet, doakan gua dulu. Kabur saudara ya. Ternyata juga kita perlu hikmat dong. Kita doakan Tuhan bekerja lewat ruang dan waktu. Dia walaupun online lewat telepon, kuasa nama Tuhan disebutkan berkuasa. Kita sudah belajar di pendalaman Alkitab kemarin, bincang-bincang Alkitab. Makanya saudara yang di rumah rugi kalau nggak ikut pendalaman Alkitab setiap Rabu dan Jumat, saudara. Mungkin ke gereja kita, maaf, banyak kekurangannya, tidak punya gedung megah, tidak punya sound system seperti mereka yang seruling, gambus, sadam, kecapi, band, Kita cuma ada keyboard, saudara ya. Tapi
gereja kita punya Bapak Gembala yang ditugaskan untuk mengajar kita, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Tanya yang banyak, saudara. Bukan gue ini jawab di sini. Tanya siapa pertanyaan, saudara ya. Saya Bapak Gembala, kita yang jawab. Untung bukan saya yang jawab, saudara ya. Rabu dan Jumat janji, saudara ya, ikut terus. Kan ada temanya. Ada temanya, kita belajar tentang apa. Terus pertanyaan bebas, saudara. Yang pribadi bisa japri Bapak Gembala. Ikut, saudara. Siapa di sini yang masih baca Alkitab setiap hari? Alfred yang dikirim sama Pak Weli masih berapa pasal? Hari ini Kisah Para Rasul berapa? 11 ya. Dan Ulangan 3 dan 4 ya, saudara ya. Baca terus, saudara. Berapa pasal terus? Nggak ngerti, baca aja. Pokoknya walaupun sulit ya, saudara ya, baca aja terus. Don't miss it ya. Hari Rabu dan Jumat jam 8, cuma sejam doang, saudara ikut. Saya kadang-kadang kebetulan saya dapat giliran doa rantai jam 7 sampai jam 8, saudara. Kadang sampai ketiduran, saudara. Dibangunin sama anak saya, Papa, nggak ikut pendalaman Alkitab gitu, padahal saya lagi tidur gitu. Tapi saudara, di bengkel panas-panas, saudara ya. Udah di siang saya nggak pernah tidur. Pas lagi berdoa, pas adem lagi, saudara. Hawanya, anginnya begini, saudara ya. Yang tiduran lah. Tapi tetap ikut walaupun terlambat. Memang itu alasan, saudara, emang saya emang sering terlambat, saudara, dari sekolah, dari apa, bahkan anak-anak mewarisi saya nih. Iya, kemarin kayak ini juara 1 terlambat di sekolah. Waktu tahun lalu, Bimo juara 2. Urusan terlambat, saudara ya. Mencontoh dari papanya, ini yang harus tidak boleh, saudara. Terlambat terus. Alasannya banyak, saudara, kalau terlambat. Gurunya sampai bosan, saudara ya. Jangan tiru ya, saudara ya. Kita tiru karakter Yesus. Bilang, saya harus tiru karakter Yesus. Saya harus tiru karakter Yesus. Amin. Enak juga di mimbar ya, saudara ya. Balik lagi. Nah, payung memang tidak dapat menghentikan hujan, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus hujan. Semangat memang tidak dapat menghentikan masalah, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus semua masalah kita. Ayo kita ucapin sama-sama ya, saudara. Semangat. 1, 2, 3. Semangat memang tidak dapat menghentikan masalah, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus semua masalah kita. Amin, saudara. Saudara tetap semangat ya. Ayo semangat ya, saudara ya. Amin. Tetap semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Amin. Tuh enak juga di mimbar. Bisa suruh orang, saudara. Yang di rumah ikut ya. Jangan nonton doang lu. Saudara, belum habis nih, saudara. Belum, masih sejam lagi. Giliran balas dendam. Satu lagi, faktor di luar semangat yang harus kita pikirkan adalah pikiran. Amsal 17 ayat 22. Saudara Sinyo, tolong bacakan. Amsal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Amin. Dari dulu Salomo tuh udah bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau pikiran saudara tenang, pikiran saudara selalu mengingat yang positif, akan dapat auranya juga yang bagus, saudara. Semuanya pekerjaan semua jadi lancar. Contoh ya, saudara, asam urat saya sering kambuh, saudara. Di sini juga ada pengalaman ya, Bulani semua banyak yang asam urat ya. Sudah mengalami kan sakitnya apa ya. Kalau yang belum sini saya doakan ya. Ya. Kadang berdiri aja susah, saudara. Aduh, berdiri aja susah. Pada waktu itu, baru hari pertama kedua, lagi ngilu-ngilunya, saudara. Saya udah minum obat nyeri demam itu ya, Arupurino, pokoknya udah apal dah obat asam urat dah. Udah saya minum, masih sakit banget. Ada yang telepon, saudara. Mau tanya mobil. Dia mau datang. Oh, saya bilang, ya udah datang dah. Saya sambut di bawah. Tidak usah naik ke parkiran gitu. Kali ini saya udah nggak kuat jalan, sakit bener. Udah Bu, di parkiran 3 aja. Kita ketemu di sana ini, coba naik. Udah naik, sakit, jalan saudara diseret-seret. Tapi saya ingat
di waktu saya ke rumah sakit, saya lihat ada kaki orang gede banget kayak beton flyover nih saya lihat. Tapi dia masih semangat loh, kakinya kayak beton flyover saudara. Tapi dia masih semangat, masih ketawa-ketawa. Wah, saya jadi ingat itu. Oh iya, dia aja semangat kan. Udah saya turun, saya layani. Tawar-menawar. Dia jadi saudara. Dia bilang, ini saya bereskan, sebab saya harus bawa, besok saya harus keluar kota, saya harus bereskan. Hilang saudara. Asap urat saya hilang. Bener. Waktu itu sinyal kalau telepon, Om Adi, ayo kita main basket, langsung tuh. Jangan tuh. Bener. Itu bener loh. Jadi pikiran saudara, percaya atau enggak, pikiran. Saudara mungkin yang di rumah lagi sakit, lagi apa, itu pikiran saudara bereskan. Amin. Ini pikiran dah kita, semua penguasaan pikiran. Makanya kita harus menguasai pikiran juga, bukan hanya saudara-saudara semua, saya juga. Pikiran aja harus yang benar ya saudara ya. Apalagi sekarang di pandemi ini pengurangan gaji 50% lebih, usaha apa yang usaha sendiri udah pada KO, bisnis semua lagi pada nyungsep saudara ya. Jangan kita ubah pikiran kita ingat dari semangat pahlawan-pahlawan Alkitab kita itu saudara ya. Amin saudara ya. Terus kalau pikiran kita tenang, selalu positif dalam berpikir, apalagi kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ingat, jangan lupa dahulukan Tuhan, baca firman, berdoa dulu. Sesibuk apapun saudara, di kantor pun sempatkan waktu saudara, di bengkel, di mana, asal jangan lagi naik motor aja baca Alkitab, jangan ya saudara ya. Kita sekarang udah pakai masker. Banyak teman saya gara-gara pakai masker naik motor nggak konsen saudara. Mungkin dia lobang, dia kagak lihat, dihajar, atau dia ngeliat perempuan yang cakep, dia rusak juga Pak, alasannya lobang. Nah, sinyo ya? Wah, nggak boleh bertobat ini enak juga di depan. Bila pikiran kita tenang, selalu positif, apalagi dalam berpikir serta perenungan firman Tuhan, otomatis tubuh kita sehat, jasmani rohani. Filipi 4 ayat 8, tolong dibacakannya. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengar tuh saudara, pikirkan semua itu yang positif-positif, yang patut dipuji. Ayo kita baca sama-sama dah saudara ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang di rumah juga buka Alkitabnya. Jangan tidur-tiduran doang. Oke? Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Iya saudara, jangan khawatir, jangan ini pemulihan sakit penyakit. Apapun Tuhan akan sediakan berkat. Bahkan Tuhan akan sediakan berkat saat saudara tidur. Jangan tidur terus dong saudara ya. Kerja, lakukan bagian kita. Usahakan, ada masalah, setiap orang pasti ada masalah. Tapi kita kalau bersama Tuhan, Tuhan akan kasih penyelesaian, kasih jalan keluar. Jangan lupa tanya Tuhan. Bapak Gembala sudah bilang, kita pakai baju pun tanya Tuhan, melakukan apapun tanya Tuhan. Kadang dalam keputusan, dalam mengambil mobil pun saudara ya, kadang-kadang saya lihat, ini kok bang, biasa saya tanya istri sama anak-anak, ini boleh beli gak ya untuk jual gitu saudara ya, boleh beli gak ya? Saya lihat nih bagus, kenapa mereka ada yang bilang nggak boleh gitu? Saya paksakan beli, saya lihat ini bagus kok, kenapa nggak boleh? Begitu saya beli ada masalahnya, elektrikalnya lah, apanya lah, ngaco lah, ininya lah, adanya suratnya lah, nomor rangkanya terbolak-balik bagaimana yang membuat kadang-kadang Tuhan berbicara lewat pasangan hidup kita, saudara. Kalau yang belum ada pasangan tanya orang tua ya. Yang kalau masih yang jomblo, jangan tanya bininya orang, jangan tanya ceweknya orang ya. Tanya orang tua. Kalian punya orang tua, bertanggung jawab, dan juga Bapak Gembala kalau keputusannya penting. Karena Bapak Gembala, pemimpin rohani yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita. Amin. Amin ya. Nah,
Ini saya gambarkan ilustrasi anak panah. Kalau kita melihat saudara ya, orang yang memanah, kelihatannya gampang saudara ya. Kita tarik busurnya, masukin panahnya, padah, udah. Tapi nggak segampang itu saudara sebenarnya. Ada yang pernah nonton film Robin Hood? Di sini udah, bahkan apel aja dipanah ya saudara ya, pas. Kalau kita malah langsung nancep kepalanya kali ya. Saudara ya, nggak segampang itu saudara. Kalau berpanah itu, kalau kita perhatikan cara mengaitkan panah itu dan melesatnya panah itu ya, terus siapa di balik busur itu yang harus kita perhatikan saudara. Nggak sembarangan, kalau nggak semua bisa jadi atlet dan saudara, archery ya. Bahkan Indonesia merebut beberapa medali perak saudara olimpiade memanah. Itu nggak gampang saudara, kelihatannya memang gampang. Mereka harus lihat posisi tangannya, keseimbangan tubuh, tiupan angin, cara nggak boleh main tarik aja main tarik. Kita mesti lihat targetnya bagaimana. Demikian juga Tuhan. Kita ibarat busur panah. Mungkin saudara ditarik ke belakang semua lagi mungkin lagi pada minus, lagi pada resesi, lagi pada bisnis, lagi pada jarang saudara kita ketemu. Gimana bisnis? Waduh, lagi cuan habis nih. Nggak ada saudara. Semua lagi loyo saudara ya. Baik yang kerja, baik yang ini, apalagi lagi nganggur saudara. Lebih parah lagi sekarang. Tapi kita punya Tuhan. Mungkin kita ditarik ke belakang nih saudara. Ditarik ke belakang. Nggak tahu sampai kapan pandemi ini berlalu. Vaksin memang sudah ada saudara-saudara yang orang tua atau yang ini vaksin ya saudara ya. Jangan sampai enggak. Mungkin kalau yang udah pernah kena, dia harus menunggu 6 bulan lagi. Tapi harus vaksin saudara. Kita lakukan bagian kita. Jangan udah kena, udahlah nggak mau vaksin lagi. Kalau ada kesempatan vaksin saudara ya. Itu virus sebab berkembang variatif ini datang lagi yang di Depok, yang dari Arab saudara. Tapi kita berdoa perlindungan Tuhan sempurna kepada kau pergi. Amin saudara. Saudara ibarat busur panah yang ditarik ke belakang ya. Kita gambaran hidup kita selama ini. Mungkin saudara keadaannya tidak baik, tidak nyaman. Kuatkan hati saudara karena Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Dia tahu saudara lagi ngapain, punya uang berapa, apa kesulitannya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan, utang, saya lihat di sini muka-mukanya banyak duit semua ya, saudara ya. Amin. Amin ya. Bebas dari utang piutang ya. Sebab Alkitab bilang tidak boleh berhutang kecuali bisnis yang sudah diajarkan oleh Bapak Gembala ya. Apalagi yang pemakaian dulu kartu kredit saya saudara ya banyak, 15 ada, 20 ada. Iya. Mungkin Cika yang tahu lah. Tumbang tinggi semuanya ya. Gesek sini, payah lagi. Waduh, terbelit. Pusing nih saudara ya. Jangan berhutang kata Alkitab, kecuali bisnis saudara. Itu dibolehkan. Minta terus penyertaan Tuhan, apapun bisnis yang ada, lakukan, join sama orang, diberi kepercayaan sama orang, tetap tanya Tuhan dalam setiap keputusan saudara ya. Yoel 2 ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. Yoel 2 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengering. Tentara yang besar akan dikirim di antara kamu. Amin. Itu janji firman Tuhan. Saudara mungkin sudah mengimani ayat-ayat berkat di sini ya. Semua ada ribuan ayat berkat. Saudara yang di rumah pun sudah mengamini ayat berkat yang mungkin dia sering doakan. Ayat berkat yang mana aja Pak? Waduh, kalau nggak baca Alkitab pada tahu saudara ya. Ayat berkat itu banyak sekali. Imanin mulai sekarang. Kita iman adalah memulihkan semuanya saudara. Iman itulah semangat untuk melakukan segala sesuatu. Amin saudara. Amin. Hanya bersama Yesus kemunduran kita akan menjadi kemajuan yang besar. Yang mungkin di tahun lalu dari sejak pandemi saudara ya, dari mulai 2020 awal sampai sekarang saudara, kok makin mundur, makin tergerus terus uangnya, kesehatan makin loyo.
sekarang ini saudara mungkin saudara berusaha menjaga kesehatan tubuh ya. Dulu mah boro-boro mencuci tangan, sekarang tahun 2021 ya jadi cuci tangan saudara di 2020. Kemunduran kita, bayangin. Masa kita diajarin cuci tangan? Tapi itu harus kita lakukan. 3M itu bahkan 5M ya, protokol semua kita lakukan. Jaga jarak, saudara lakukan bagiannya. Jangan saya kuat jarang sakit apa. Itu atlet-atlet aja kena saudara. Ronaldo, Valentino Rossi itu pembalap, maksudnya mereka atlet-atlet yang kuat, pemain sepak bola loh saudara. Walaupun recovery mereka itu cuma 3 hari, seminggu udah pulih, tapi kita beda sama mereka. Kita lakukan bagian kita. Kalau sampai kena ya itu sudah rencana Tuhan ya saudara ya. Dan khawatir, yang penting saudara sekarang ini bisa hadir di sini, yang di rumah juga bisa mendengarkan, itu puji Tuhan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semangat ya, harus tetap semangat. Hanya bersama Yesus kemunduran kita akan berubah menjadi kemajuan yang besar dan mengalami mujizat yang luar biasa. Tetap semangat, gambatik udah sai, ayo jalani bersama Yesus. Saudara, mari kita nyanyikan lagu "Ku Takkan Menyerah" saudara ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita nyanyikan "Ku Takkan Menyerah". Yang di rumah juga ikut ya, nyanyikan ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih